Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Yuli Rahmat, mahasiswa BINUS Online dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang proyek yang sudah saya lakukan, yaitu tentang mengembangkan berpikir kritis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Proyek ini terkait dengan SDG 4, yaitu SDG yang membahas tentang pendidikan berkualitas. Nah, pentingnya berpikir kritis di dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, berpikir kritis sangatlah penting dalam membantu siswa memecahkan suatu masalah, mengambil keputusan, dan menganalisis. Latar belakang masalah, yang pertama, berpikir kritis ini sangat penting di era globalisasi dan digitalisasi, di mana kita tahu saat ini bahwa era globalisasi itu adalah era di mana kita bersaing langsung dengan masyarakat dunia tanpa ada dinding dan celah tertentu. Hal ini sangat penting untuk siswa-siswi di Indonesia ke depannya agar bisa bersaing dengan siswa-siswi di negara lain. Yang kedua, latar belakangnya adalah terkait dengan hasil penelitian PISA atau Program for International Student Assessment menunjukkan bahwa banyak siswa di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memahami, mengevaluasi, serta mengolah informasi secara efektif. Yang ketiga, sistem pembelajaran di Indonesia lebih menekankan pada hafalan dibandingkan dengan pengembangan keterampilan dan analisis. Yang keempat, ketimpangan fasilitas dan kemampuan tenaga pendidik. Rumusan masalah dari proyek ini, yang pertama, sejauh mana tingkat berpikir kritis siswa dan siswi di Indonesia? Yang kedua, metode apa yang tepat dalam meningkatkan berpikir kritis bagi siswa? Yang ketiga, bagaimana efektivitas channel edukasi atau media digital sebagai media untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berpikir kritis? Hasil temuan dari proyek kami berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama, banyak siswa ataupun siswi di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memahami, mengevaluasi, serta mengolah informasi secara efektif. Yang kedua, sistem kurikulum saat ini belum mendorong siswa untuk aktif dalam berpikir kritis. Menurut studi-studi terdahulu, data dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan mengaplikasikan peningkatan ataupun berpikir kritis ini membuat peningkatan yang signifikan terhadap siswa dalam menguasai materi pelajarannya. Di antaranya adalah studi yang dilakukan di SD Cilengsi 02, yaitu membuat kenaikan pemahaman materi siswa itu menaik menjadi 23,40%. Yang kedua ada dari Manpinrang naik menjadi 14,95%. Dan yang ketiga ada penelitian dari SMA Negeri Balung yang kemampuan siswa dalam menguasai materinya itu naik sekitar 31,61% setelah menerapkan tentang pentingnya berpikir kritis ini. Kemudian 70% pelajar global menjadikan media digital menggunakan media digital sebagai alat dalam meningkatkan keterampilan ataupun dalam menganalisis informasi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran media digital itu sangat penting dalam mengasah atau meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis secara mandiri. Solusi yang ditawarkan yang pertama adalah pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik. Yang seperti kita ketahui, masih banyak tenaga pendidik di Indonesia ini yang masih menerapkan pola belajar model lama, yaitu menekankan pada hafalan, kemudian tes tulis, dan lain-lain. Hal ini mengurangi kemampuan siswa ataupun siswi di Indonesia dalam bernalar untuk menggali informasi lebih lanjut dan menyimpulkan informasi tersebut menjadi suatu eh, kesimpulan yang baik. Hal ini perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan terhadap guru-guru tenaga pendidik agar bisa menyesuaikan cara mendidiknya untuk melatih siswa-siswi lebih berpikir kritis. Yang kedua adalah menerapkan budaya 5W plus H bagi siswa.
Budaya 5W+H ini, meskipun ini sudah banyak kita tahu, tapi ini sangat penting dalam menggali sebuah informasi. 5W+H itu adalah apa, kemudian kapan, di mana, dan selanjutnya adalah bagaimana. Hal ini dibutuhkan oleh siswa saat menemukan sebuah permasalahan ataupun saat menggali informasi, supaya informasi yang dia dapatkan itu menjadi sesuatu informasi yang bisa dianalisis dan disimpulkan. Yang selanjutnya adalah pengembangan konten edukasi. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah melalui media digital. Bagaimana peran media digital saat ini mampu untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam berpikir kritis melalui konten-konten yang menarik dan memberitahu atau mengajarkan bagaimana cara-cara siswa dan siswi dalam berpikir kritis. Kemudian, refleksi dari proyek yang telah saya lakukan. Setelah melakukan proyek ini, saya sadar bahwa kita saat ini sangat membutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis di era digital yang tanpa batas. Dengan kondisi tersebut, saya melihat peluang besar dalam pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi. Konten pembelajaran yang mengangkat pentingnya berpikir kritis dapat disajikan dalam berbagai format yang menarik, baik itu video edukatif, infografis, podcast, hingga modul interaktif lainnya. Melalui pendekatan ini, membuat peningkatan kesadaran akan pentingnya berpikir kritis akan semakin tersebar luas. Pemanfaatan teknologi secara bijak dan strategi edukasi yang tepat akan sangat berkontribusi dalam mencetak generasi yang cerdas dan siap menghadapi tantangan. Kesimpulannya, dari seluruh proses proyek ini, kami semakin menyadari bahwa kemampuan berpikir kritis bukan hanya penting, tapi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini. Banyak siswa yang masih kesulitan membedakan informasi yang benar dan membuat keputusan yang logis karena terlalu terbiasa dengan pola belajar menghafal. Melalui wawancara dan diskusi, kami melihat bahwa masih ada ruang besar untuk memperbaiki dalam cara kita belajar dan mengajar. Konten edukatif yang kami buat diharapkan bisa menjadi awal kecil untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berpikir kritis. Proyek ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila seperti keadilan dan kemanusiaan bisa menjadi fondasi yang kuat dalam bentuk karakter pelajar yang lebih reflektif, adil, dan berpikir terbuka. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.